Halo teman-teman Binusian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari Introduction of Psychodiagnostic. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah Neuropsychological Assessment and Screening. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk memahami pengertian dari Neuropsychological Assessment and Screening. Oh iya, sebelumnya kita juga harus mengerti pengertian dari tes psikologi atau inteligensi. Nah, mari kita membahasnya. Menurut pengertian istilah, inteligensi berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, caranya memproses suatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di dalam ilmu psikologi, dikenal adanya istilah inteligensi yang dapat menggantikan berbagai istilah yang berhubungan dengan kecerdasan manusia. Nah, kan kalian sudah mengerti arti dari inteligensi dalam psikologi. Sekarang kita akan membahas tentang materi kita, yaitu Neuropsychological Assessment and Screening. Pemeriksaan screening neuropsikologi atau disebut juga sebagai screening kognitif bertujuan untuk mendeteksi seseorang mengalami gangguan kognitif akibat cedera otak. Tujuan pemeriksaan screening kognitif ini adalah untuk memudahkan pemeriksaan fungsi kognitif seseorang karena waktu pemeriksaan yang sebentar dibandingkan pemeriksaan neuropsikologi lengkap. Saat ini, MMSE menjadi perangkat screening gangguan kognitif yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Meskipun cukup spesifik, antara 62-92%, dan MMSE kurang sensitif antara 59-64% dalam mendeteksi adanya gangguan kognitif. Beberapa orang membutuhkan pendampingan dalam kondisi neurobiologisnya seperti dalam cedera kepala, ketidakmampuan belajar, gangguan bahasa, ataupun kesulitan memperhatikan. Contohnya ada sekitar 5-8 juta anak yang mempunyai ketidakmampuan belajar. Pertama, kita akan membahas mode konseptual hubungan perilaku otak kita. Itu kita harus tahu dahulu apakah itu neuropsikologi. Neuropsikologi adalah aspek psikologi yang mengkhususkan diri dalam memahami hubungan antara struktur fungsi otak, fisik, dan proses perilaku psikologis. Otak itu kompleks. Gangguan di dalam otak dan sistem saraf dapat mengubah perilaku dan fungsi kognitif. Kita akan membahas tahap-tahap dalam proses otak sampai perilaku dalam mengatur tes neuropsikologis. Tahap awal dari sensory input ke attention and concentration, ke memory and learning, ke left hemisphere, ke right hemisphere, sampai ke executive functions dan motor output. Pembahasan pertama adalah modus konseptual hubungan perilaku otak. Bennett pada tahun 1988 mengusulkan model sederhana dari hubungan otak ke perilaku yang membantu dalam mengatur tes neuropsikologis. Kita akan membahas dari sensory input dahulu. Dalam sensory input diberitahu bahwa pentingnya untuk dalam persepsi, pemikiran, rencana, dan tindakan. Menurut pemeriksaan persepsi sensorik Reitan dan Klove, yaitu terdiri dari beberapa metode untuk memberikan stimulasi unilateral dan bilateral dalam sentuhan, pendengaran, dan penglihatan. Tes lokalisasi jari. Prosedur yang dikembangkan oleh ahli saraf untuk mengevaluasi kemungkinan hilangnya sensorik yang disebabkan oleh gangguan fungsi otak. Benton itu memberitahu ada 60 item tes lokalisasi jari yang terdiri dari 3 bagian. Dalam teknik pemeriksaan sistem sensorik dilakukan dalam keadaan sadar, posisi bisa duduk, tidur, atau berjalan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Tidak semua pemeriksaan sensoris dilakukan, tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien berdasarkan anamnesis saat persiapan. Contohnya, pada pasien trauma, cukup dilakukan pemeriksaan modalitas untuk menentukan sampai setinggi mana lesi dari trauma tersebut. Untuk mengetahui fungsi luhur,
dilakukan pemeriksaan diskriminatif atau kortikal. Pada pasien dengan keluhan khusus, seperti kesemutan pada pergelangan tangan, dilakukan pemeriksaan khusus seperti Tunnel's sign. Setelah itu, ada attentional systems. Otak mempunyai kapasitas juga yang memungkinkan untuk memperhatikan rangsangan yang berarti dalam otak. Otak juga menyaring input sensorik yang tidak relevan dalam banyaknya rangsangan yang masuk, dan secara fleksibel beralih ke rangsangan alternatif ketika kondisi menuntutnya. Selain itu, dalam mengukur attentional systems, ada tes, yaitu Test of Everyday Attention, atau yang bisa disingkat juga menjadi TEA. Tujuan dalam Test of Everyday Attention adalah mengukur subkomponen perhatian, termasuk perhatian berkelanjutan, perhatian selektif, perhatian yang terbagi, dan pengalihan perhatian. Ada juga tes lain yaitu Continuous Performance Test, atau yang bisa disingkat dengan CPT. Tujuan dari tes ini adalah untuk uji kinerja berkelanjutan dalam perhatian berkelanjutan, presentasi huruf yang terus-menerus di layar, sensitif untuk berbagai kondisi gangguan otak termasuk hiperaktif, efek obat, skizofrenia, dan kerusakan otak. Tes-tes ini bukanlah hal yang sudah pasti untuk didiagnosis gangguan pemusatan perhatian. Selanjutnya ada Test of Learning and Memory. Tes memori ini dapat dikategorikan menurut beberapa dimensi, termasuk jangka pendek versus jangka panjang, verbal versus gambar, dan kurva belajar tidak ada kurva belajar. Di tes ini memakai skala memori Wechsler 3. Ada 3 jenis tes dari skala memori Wechsler 3, yaitu tes Wechsler Adult Intelligence Skill Revise, atau yang bisa disingkat WAISR, yang dipublikasikan tahun 1939. Item tes WAISR mencakup pengetahuan umum, atirmarik, kosakata, melengkapi gambar yang belum lengkap, menyusun balok dan gambar, serta menyusun objek. Yang kedua, ada Wechsler Intelligence Skill for Children Revise, atau WISCR. Fungsi tes ini ialah untuk mengetahui perkembangan kecerdasan kognitif anak. Menurut serangkaian penelitian, WISC hanya cocok digunakan untuk mengevaluasi inteligensi, bukan untuk mendiagnosa anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga yaitu WISC, sangat cocok untuk mengukur ketimpangan skor inteligensi dengan pencapaian hasil belajar anak di sekolah. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI. Materi tes ini dibuat dengan beraneka warna untuk menarik perhatian anak. Rey Auditory Verbal Learning Test atau yang disingkat dari RAVLT dikenalkan pertama kali oleh Andre Rey pada tahun 1958. Tes aktivitas mental yang melibatkan memori auditorik verbal ini mengukur belajar verbal setelah beberapa kali latihan, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Penelitian Khosravi-Fard, Kellor, Baheban, dan Kate pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hasil Rey Auditory Verbal Learning Test dapat membedakan kemampuan memori antara murid yang gifted dengan yang bukan gifted. Anak gifted memiliki nilai RAVLT lebih tinggi daripada yang bukan gifted. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai RAVLT, semakin besar adanya gangguan fungsi memori jangka pendek yang tertunda, atau short-term delay memory. Semakin lambat proses belajar secara auditori, dan semakin besar keretanan dan gangguan dalam belajar. Namun demikian, hasil yang berbeda diungkap oleh Isaac pada tahun 2011 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara memori kerja atau working memory dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa di Universitas Kebangsaan Malaysia. Fluid Object Memory Evaluation. Tes ini berguna untuk gangguan memori pada orang tua. Kegunaannya untuk membantu memastikan diagnosis penyakit Alzheimer. Selain itu ada tes memori perilaku Rivermead atau RBMT, kegunaannya untuk mengukur memori sehari-hari seperti menemukan rute, mengingat nama, dan mengingat informasi. Wide Range Assessment of Memory and Learning. Tes skala untuk memori komprehensif pertama yang dirancang untuk digunakan dengan anak-anak usia 5-17 tahun ini terdiri dari 6 subtes inti yang mempunyai 3 nilai indeks, memori verbal, memori visual, dan perhatian atau konsentrasi. Nah, selanjutnya ada tes apasia, istilahnya dalam kinerja bahasa yang disebabkan oleh kerusakan otak. 3 pendekatan yaitu pemeriksaan klinis yang tidak standar, kedua tes penyaringan standar, dan ketiga tes diagnostis komprehensif apasia komprehensif. Test of Spatial and Manipulatory Ability.
Dikenal sebagai tes kinerja konstruksi yang menggabungkan aktivitas persepsi dan respons motorik dan selalu memiliki komponen spasial. Apraksia berbagai disfungsi atau pelaksanaan tindakan motorik yang kompleks. Tes psikotes spasial digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kamu dalam memvisualisasikan suatu benda atau gambar dan membuat pengertiannya dalam bentuk simbol-simbol dan mengetahui kemampuan memanipulasi pada diri seseorang. Soal psikotes spasial sangat identik dengan pandangan ruang, visualisasi, dan memberi tanda pada ruang. Psikotes gambar spesial ini paling sering digunakan pada seleksi penerimaan calon karyawan BUMN. Assembly test ini memberitahu tujuannya itu atau fungsinya untuk memverifikasi kebenaran dan kualitas implementasi dan menguji cara menulis pengujian baru dengan benar. Assessment of Executive Function. Fungsi dari tes ini yaitu untuk analisis logis, konseptualisasi, penelaran, perencanaan, dan fleksibilitas berpikir. Tes Petrich in Neuropsychological Assessment ini fungsinya itu untuk menilai fungsi motorik, fungsi ritme, fungsi taktil, fungsi visual, pidato reseptif, pidato ekspresif, fungsi menulis, keterampilan membaca, keterampilan aritmatik, memori, dan intellectual proses. Dan ada The Neuropsychological Assessment Battery, yaitu ini cocok untuk orang dewasa berumur 18-97 tahun. Dan di sini ia menilai untuk 5 area modular yaitu perhatian, bahasa, memori, spasial, dan eksekutif. Dan yang terakhir ada Screening for Alcohol Use Disorders. 2 diagnosis, penyalahgunaan alkohol dan ketergantungan alkohol. Kuesioner CAGE yaitu screening singkat yang terdiri dari praktis menanyakan apakah klien telah memikirkan tentang misalkan mengurangi atau meminumnya, menjadi terganggu oleh kritik terhadap minumannya, merasa bersalah tentang minumannya, ataupun minum minuman pembuka mata di pagi hari. Nah, kalian yang sudah mengerti pengertian dari Neuropsychological Assessment and Screening. Di sini kalian diminta untuk menjelaskan pengertian dari Neuropsychological Assessment and Screening.